Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardian Priyadi. Seperti biasanya saya akan memberikan cerita-cerita misteri untuk asupan cerita-cerita misteri buat kalian. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Diceritakan ada dua orang sahabat yang bernama Eko dan juga Teguh. Eko dan Teguh ini adalah sama-sama anak perantauan dari masing-masing daerah. Eko berasal dari Kediri, sedangkan Teguh berasal dari Bojonegoro. Mereka berdua sama-sama kuliah di Surabaya. Mereka sudah lama berteman dan juga bersahabat ya teman-teman, dari awal kuliah sampai sebelum mereka lulus. Kemudian suatu ketika pada saat itu Eko punya rencana untuk merayakan tahun baru di desa kediamannya atau rumah kediamannya, yaitu di Kediri. Kemudian si Eko pun menelpon ke Teguh untuk mengajak dia supaya bisa ikut merayakan tahun baru di kota kelahirannya di Kediri. Eko pun menelpon si Teguh. Guh, gimana nih? Apakah nanti tahun baru kamu sudah ada acara untuk merayakannya enggak? Kalau misalnya kamu belum ada acara, gimana kalau kita rayakan tahun baru kali ini di desa kelahiran saya, yaitu di Kediri? Kamu kan juga udah lama sih nggak main ke tempat saya. Kemudian si Teguh menjawab, entar dulu ya kok, saya pikir dulu, karena memang saya sampai sekarang belum ada rencana nih, karena memang belum ada yang ngajak saya untuk merayakan tahun baru. Nanti 1 atau 2 hari lagi saya kabarin ya, bisa enggaknya saya nanti ikut kamu apa enggak. Kemudian si Eko menjawab, oke Gu, saya tunggu ya. Kalau bisa sempetin deh main-main, sekali-kali ngerayain tahun baru di Kediri. Oke kok, jawab si Teguh. Selang 2 hari kemudian, si Teguh pun menelpon si Eko. Oke kok, saya bisa nih kayaknya tahun baru di Kediri. Tapi kita ngerayain tahun barunya di mana ya? Kemudian si Eko menjawab, nanti kita akan rayakan di Simpang 5 Gumul Kediri, karena memang di situ biasanya tiap tahun itu mengadakan pesta kembang api. Gimana nih? Kalau misalnya kamu mau, ya udah kita berangkat bareng-bareng aja. Nanti kamu ke kos saya. Kemudian si Teguh, oke nggak apa-apa, kita berangkat kapan? Ya udah kita berangkat tanggal 31, tapi di pagi hari ya. Jadi nanti kamu sempet apa atau bisa sempet main ke tempat saya dulu, makan-makan dulu atau yang lain-lain. Kamu juga kan udah lama nggak main ke tempat saya. Kemudian si Teguh bilang, oke deh kalau gitu nanti saya langsung ke tempatmu ya, dan kita langsung berangkat ke Kediri. Oke Gus, saya tunggu. Singkat cerita 2 hari kemudian, si Teguh pun akhirnya mendatangi kos si Eko, dan mereka berangkat bareng-bareng dari Surabaya menuju ke Kediri. Mereka berangkat pagi hari dan sampai Kediri juga nggak lama ya, biasanya 2 atau 3 jam udah nyampe di Kediri. Kemudian setelah mereka sampai di rumah Eko, keluarganya pun menyambut kedatangan mereka dengan penuh hangat, karena mereka memang sudah dikabari sebelumnya kalau mereka akan pulang. Kemudian Eko pun diajak masuk ke dalam sama si Teguh, dan kemudian mereka diberikan sarapan. Kemudian si Teguh bilang, enak banget ya masakan orang tua kamu. Kemudian si Eko menjawab, ya iya aku enak, karena memang ini masakan khas Kediri. Ada tahu Kediri, kamu juga pasti tahu toh kalau misalnya tahu Kediri itu enak banget. Kemudian singkat cerita mereka makan dan mereka saling ngobrol. Setelah itu si Teguh bilang, kok aku mau ke kamar mandi sebentar, tolong anterin dong ke kamar mandi. Kemudian Eko pun mengantar si Teguh ke kamar mandi, dan kebetulan di kamar mandi itu, kamar mandinya itu terpisah dengan rumah induknya. Jadi kamar mandinya terletak di belakang. Kamar mandinya itu benar-benar luas banget ya teman-teman. Karena di desa itu biasanya kayak gitu ya, sama seperti desa ibu saya yang di Ponorogo juga kayak gitu. Kamar mandinya itu luas banget, dan juga airnya itu juga dingin banget. Jadi bener-bener kalau misalnya kita mandi di desa itu kayak enak banget gitu ya, nggak ditemukan di kota-kota besar sih. Kemudian singkat cerita si Eko mengantarkan si Teguh di kamar mandi. Kemudian si Teguh bilang, ya udah kok kamu ke depan dulu, saya mau mandi dulu. Ya udah deh, nikmatin ya mandi-mandinya, lama juga nggak apa-apa, si Eko bilang seperti itu. Oke kok
kamu ke depan dulu, saya mau mandi dulu. Ya, singkat cerita, di tengah ketika si Teguh mandi, ada yang mengetuk pintu kamar mandinya. Kemudian si Teguh berpikiran itu si Eko. Siapa ya? Kemudian ada suara kakek, yang suara orang tua, kakek-kakek gitu ya, menjawabnya, "Cu, ini handuknya ketinggalan, kamu belum bawa handuk." "Oh iya kek, maaf tadi lupa, saya belum bawa handuk." Akhirnya si Teguh pun membuka pintu kamar mandinya, dan di situ dia melihat ada kakek yang memang dipikirnya itu adalah kakeknya si Eko. Kemudian kakek tadi memberikan handuknya kepada si Teguh. Kemudian setelah dikasih handuk, pintunya ditutup. Kemudian si Teguh melanjutkan aktivitasnya mandi dan membersihkan dirinya. Kemudian si Teguh keluar, dia tidak melihat kakek itu lagi. Kemudian si Teguh akhirnya ke dalam rumah. Kemudian mereka lama ngobrol dengan ibunya dan juga adik dan juga kakaknya. Kemudian siang harinya kakaknya si Eko bilang, "Ya udah, kalian istirahat dulu, biar Teguh tidur dulu di kamar kamu kok." Kemudian si Eko menjawab, "Ya udah deh mas, nanti biar saya antar si Teguh biar istirahat." Akhirnya si Teguh pun diantar oleh si Eko ke tempat tidurnya. Si Eko pun bilang, "Gu, kamu istirahat dulu ya, aku mau ke pasar dulu, mau nganterin ibu saya belanja." "Ya udah deh, saya mau istirahat dulu, kamu ke pasar dulu." Akhirnya si Eko pun meninggalkan Teguh sendirian di kamar tidurnya. Kemudian tidak lama, ketika si Teguh mau memejamkan mata untuk istirahat, tiba-tiba ada suara orang mengetuk pintu kamar tidurnya. Tok 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 kayak gitu ya. Kemudian si Teguh berpikiran, oh mungkin ini si Eko lupa sesuatu atau gimana. Kemudian akhirnya si Teguh bilang, "Kok masuk aja, kau nggak dikunci kok. Emang ada yang ketinggalan?" Si Teguh bilang seperti itu. Kemudian nggak ada jawaban, tapi pintu kamar tidurnya diketok lagi. Tok 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 tok. Kemudian, ini mungkin bukan si Eko, dalam pikir Teguh. Kemudian Teguh pun keluar. Kemudian dibuka, dan ternyata orang yang mengetok pintu tadi itu adalah kakek yang memberikan handuk di kamar mandi. Si Teguh juga kaget. Oh ternyata kakek. Ada apa kek? Kemudian kakeknya tadi bilang, "Cu, kamu sudah makan apa belum?" Kemudian si Teguhnya bilang, "Saya sudah makan kek." "Emang kenapa?" "Makan lagi ya, ini ada makanan yang saya buatkan, sayang kalau nggak dimakan." Si Teguh pun mau menolak juga nggak enak, karena si kakek tadi sudah membawakan makanan. Kemudian, "Ya udah kek, saya makan dulu ya, tapi nanti ya kek, saya mau istirahat dulu karena saya udah capek." Kemudian si kakeknya tadi agak sedikit kecewa dan bilang, "Cu, tolong makanan saya ini dimakan, karena saya udah membuatnya dengan susah payah, masa gak dimakan?" Akhirnya pun si Teguh mau gak mau harus makan makanan buatan kakek tadi, karena memang dia merasa gak enak karena sudah dimasakin. "Ya udah kek, saya makan kek. Saya makan di sini atau di depan kek?" "Di sini aja cu, sambil saya lihat kamu makan, karena memang saya sudah lama tidak pernah melihat orang makan masakan saya." Kemudian akhirnya si Teguh duduk, dan kakeknya juga di hadapannya ikutan duduk. Nah, singkat cerita, setelah dia makan, si Teguh ini melihat perawakan dari kakeknya. Kakeknya itu memakai baju batik gitu ya, memakai baju batik, ada tulisannya Tutwuri Handayani. Kalau misalnya kalian tahu, guru-guru zaman dulu kan pakai baju itu ya, warnanya biru. Kemudian dia lihat kakeknya memegang tongkat, dan juga salah satu kaki kirinya itu agak sedikit cacat. Kemudian mereka ngobrol berdua. Terus kemudian si Teguhnya ini sempat bertanya, "Kek, kenapa tadi waktu kita ngumpul kakek nggak ada? Kenapa kakek nggak ikutan bareng-bareng kita ngumpul?" Kemudian kakek tadi bilang, "Enggak cu, saya nggak suka keramaian, saya sukanya sendirian." Akhirnya si kakek tadi bilang,
Ya udah ya cu, makasih sudah makan masakan saya. Kemudian si kakek tadi pergi dengan sempoyongan karena memang beliau selain sudah tua, kakinya juga tidak normal ya teman-teman. Akhirnya setelah makan, piringnya dikasihkan ke kakeknya, kakeknya pergi, kemudian si Teguh melanjutkan tidur. Nah setelah itu, sore harinya si Eko mendatangi si Teguh dan membangunkan Teguh. Kemudian si Eko membangunkan dan bilang, "Guh, ayo sholat asar, habis itu kita makan." Kemudian si Teguh menjawabnya, "Maaf kok, kayaknya aku nggak lapar, karena tadi aku udah makan." "Hah? Udah makan? Makan apa?" "Enggak, tadi ada kakek kamu yang datang ke sini, terus dia ngasih makanan." "Ngasih makanan?" "Iya, tadi ada orang tua ke sini, kakek-kakek." "Ya saya pikir itu kakekmu, dia juga bilang kalau kamu itu adalah cucunya. Terus dia ngasih masakan ke saya, ya udah saya makan." Ih, saya merinding teman-teman. Kemudian si Eko diam sebentar, terus bilang gini, "Ya udah deh, kamu sholat dulu, habis sholat ke depan ya, kita ngobrol lagi, jangan di tempat tidur mulu." Ya udah, akhirnya si Teguh sholat asar, kemudian ngumpul lagi bareng-bareng sama keluarganya. Mereka ngobrol ngalur ngidul, terus akhirnya si Eko tanya, "Kuk, emang kakek-kakek yang kamu temui tadi itu seperti apa?" Akhirnya si Teguh bilang bahwa kakek-kakek yang saya temui tadi itu dia memakai baju batik, baju batik seperti guru, warnanya biru, terus ada tulisannya Tut Wuryandayani. Dia, maaf, kaki kirinya agak sedikit tidak normal. Dia juga bawa tongkat. Kemudian ini saya sampai merinding teman-teman, Eko dan adik dan kakaknya serta ibunya ini saling memandang. Mereka saling memandang dan kayak keheranan. "Beneran Guh, kamu ketemu sama kakek-kakek yang seperti itu?" "Iya kok, kenapa saya bohong, emang saya ketemu sama dia. Terus dia ngasih makanan ke saya, terus saya makan. Sebenarnya saya nggak mau, tapi karena saya dipaksa, akhirnya saya mau. Makanya saya kenyang sekarang, karena saya udah makan masakannya. Kemudian dia memaksa saya untuk memakan masakan dia, karena dia agak sedikit marah ketika saya menolak untuk memakannya, karena saya udah kenyang. Akhirnya mau nggak mau saya makan masakan kakek tadi." Kemudian si Eko pun menjawab, "Itu adalah kakek saya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu ketika saya masih kecil." Si Teguh pun kaget. "Ah, masa sih kok?" Kemudian si Eko pun menceritakan kronologis bagaimana kakeknya meninggal. Jadi dulu kakeknya itu memang bekerja sebagai guru honorer di desanya. Kemudian pada suatu hari, di siang hari, kakeknya kakeknya si Eko ini menyiapkan makanan untuk diantar menuju ke Eko, karena Eko waktu itu dia sedang mondok. Kemudian tiap siang hari kakeknya itu selalu membawa masakannya untuk diantarkan ke Eko supaya bisa jadi bekal ketika dia ada di pondok. Jadi kakeknya itu tiap siang hari itu membawa masakannya untuk diantar ke pondok tempat Eko mondok tadi, supaya Eko nggak kelaparan, karena pada saat itu memang keluarga Eko ini memang dalam keadaan yang tidak punya. Jadi supaya Eko nggak kelaparan, kakeknya ini tiap siang hari mengantar makanan ke pondoknya si Eko. Kemudian di suatu hari, kakeknya ini seperti biasanya mengantar makanan ke pondok pesantrennya si Eko. Kemudian di tengah jalan, kakeknya itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dan pada saat itu makanan yang dibawa ini sempat jatuh dan kakeknya tidak terselamatkan. Kakeknya, kaki kirinya sempat terlindas oleh truk
yang menabrak badan dari kakek Eko. Setelah diceritain, si Teguh pun akhirnya sempat menghela nafas panjang. Dia nggak percaya kalau misalnya kakek-kakek yang dia temui itu sudah meninggal. Akhirnya singkat cerita, setelah ngobrol tadi udah ngobrol semuanya, ketika malam tiba jam 9 malam, si Eko dan Teguh ini berencana untuk pergi ke Simpang 5 untuk merayakan tahun baru. Kemudian si Eko pun minta izin kepada ibunya untuk sama-sama mau berangkat ke Simpang 5. Ibunya mengizinkan, terus bilang ya udah pulangnya jangan malam-malam ya. Akhirnya si Eko dan si Teguh tadi berangkat menuju ke Simpang 5. Kemudian si Teguh menunggu Eko yang sedang mempersiapkan kebutuhan untuk tahun baru. Rencananya dia membawa tas dan lain-lain. Kemudian si Teguh menunggu di halaman rumah dari si Eko. Kemudian tiba-tiba si Teguh tidak bisa bergerak atau nge-freeze ketika dia melihat sang kakek tadi lewat di hadapannya. Jadi si Teguh duduk di kursi depan di halaman rumahnya si Eko. Kemudian kakek tadi lewat persis di hadapannya dengan sempoyongan karena memang kakinya yang tidak normal tadi. Kemudian kakeknya sempat tersenyum kepada si Teguh dan si Teguh pun tidak bisa apa-apa. Kemudian si Teguh tadi dalam hati bilang, ya udah kek, makasih buat masakannya. Makasih, saya tahu kakek udah meninggal. Tolong jangan ganggu saya. Kemudian tiba-tiba kakek itu pun perlahan menghilang. Kemudian si Eko keluar dan mengajak si Teguh. Di perjalanan si Teguh pun sempat berlinangan air mata karena dia melihat kakeknya si Teguh ada di belakang mereka. Si kakek ini ngikutin mereka berdua sampai ke Simpang 5. Kemudian ketika mereka turun, kakeknya udah nggak ada dan si Teguh bilang bahwa kakeknya dia selalu mengikuti Eko kemana aja. Kemudian si Eko pun bilang, ya udah Gue, nggak apa-apa, didoain aja. Karena saya juga sering kok dinampakin kakek saya ketika saya ada di Surabaya, di kos juga sering ditampakin. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang layak. Ya, seperti tadi ya teman-teman, cerita misteri kita kali ini. Mudah-mudahan kalian ada pelajaran diambil gitu ya dari cerita ini, bahwa memang kasih sayang seorang kakek kepada cucunya itu benar-benar nggak terbatas oleh waktu ya teman-teman. Kalau kalian masih punya kakek, segera kalian temui kakek kalian. Kalian say hello atau apa, mumpung kakek kalian masih ada. Baik, untuk edisi kali ini sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya klik tombol subscribe yang ada di bawah supaya saya selalu semangat untuk memberikan informasi-informasi atau cerita-cerita misteri buat kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.